Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Luputun Gitasari. Saya CPNS Formasi D4 Kebidanan RSUD Airamo Kabupaten Nagikeo. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai tutorial install aplikasi Alojaga yang sudah saya buat sebagai salah satu kegiatan aktualisasi untuk memenuhi persyaratan kelulusan saya menjadi PNS tahun 2022. Di sini dengan judul aktualisasi yaitu optimalisasi pelaksanaan operan jaga handover bidan dengan aplikasi laporan operan jaga berbasis Android atau Alojaga di ruang kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Airamo Kabupaten Nagikeo. Di sini aplikasinya saya beri nama Alojaga dengan kepanjangan aplikasi laporan operan jaga. Langkah pertama yaitu yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasi Appsit pada Google Play Store. Selanjutnya di sini saya akan mengirimkan link undangan pada grup WhatsApp sebagai salah satu cara untuk masuk ke dalam aplikasi yang sudah saya buat. Teman-teman bisa mengklik link tersebut setelah sebelumnya teman-teman mendownload aplikasi Appsit dan akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung klik bagian tanda biru yang ada tulisan install. Bisa langsung teman-teman klik. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan email dan password email. Di sini saya sudah siapkan email dan password email khusus untuk masuk ke dalam aplikasi yang sudah saya buat. Di sini jika teman-teman sudah memiliki email di HP, nanti akan ada pilihan gunakan akun lainnya atau use another account. Kita bisa klik bagian use another account. Setelah itu bisa dimasukkan email yang sudah saya daftarkan untuk bisa masuk ke dalam aplikasi dengan email bidan.nagikeo22@gmail.com. Bisa dicatat teman-teman. Lalu passwordnya dengan password bidan RSUD 2022. Setelah sudah masuk ke dalam email, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada email dengan nama bidan RSUD Airamo. Ini email yang sudah saya buat. Teman-teman bisa klik email tersebut. Selanjutnya secara otomatis teman-teman akan langsung masuk ke dalam aplikasi yang sudah saya buat dengan tampilan seperti yang ada di layar. Setelah selesai menginstal aplikasi, untuk mempermudahkan pencarian aplikasi di handphone, agar mempermudahkan ada di layar home screen HP kita, di sini kita bisa mengklik 3 garis hitam di pojok kiri atas aplikasi. Ya, pojok kiri atas aplikasi dengan yang sudah saya tandai merah. Selanjutnya ada pilihan add shortcut. Kita bisa klik add shortcut. Lalu ikuti langkah selanjutnya dengan menambahkan shortcut aplikasi ke dalam menu utama HP kita. Saya tambahkan add. Lalu secara otomatis aplikasi akan ada di home screen HP kita untuk mempermudahkan kita mencari aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan cara penggunaan aplikasi Alojaga ini. Di sini aplikasi Alojaga ini terdiri dari 3 menu utama, yaitu menu umum, menu VK, dan menu nifas. Ya, di sini di bagian menu umum
ada bagian tanggal dan jam operan. Di sini tanggal dan jam operan akan terisi secara otomatis sesuai dengan tanggal jam di HP teman-teman atau saat teman-teman input laporan operan ini. Selanjutnya, laken. Di sini berisikan jumlah laken yang digunakan dalam satu shift jaga. Yang ketiga yaitu penggunaan O2 yang berisikan jumlah penggunaan O2 dalam satu shift jaga dan juga berapa sisa O2 di ruangan. Yang keempat, partu set. Berisikan jumlah partu set yang digunakan dalam satu shift jaga. Selanjutnya yaitu terdapat hecting set, juga berisikan jumlah hecting set yang digunakan dalam satu shift jaga. Selanjutnya CSSD. Ini bagian yang berisikan rincian alat-alat kebidanan yang sudah dibawa ke CSSD. Selanjutnya lagi catatan. Di sini catatan bisa berisikan hal-hal penting yang harus disampaikan pada saat operan. Misalnya jumlah PBM yang masuk pada satu shift jaga, alat-alat kebidanan yang masih berada di 10 hok, pengumuman dari Karu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu petugas. Di sini bisa menulis secara manual petugas yang sudah mengisi pada bagian menu umum ini. Nah, di sini ada contohnya. Jika sudah, teman-teman bisa save. Dia akan langsung otomatis terinput ke dalam aplikasi. Dan teman-teman bisa membacanya kembali. Selanjutnya itu menu VK. Di sini menu VK dengan awalan sama yaitu jam atau tanggal operan yang sudah otomatis terisi. Lalu ada nama pasien, nomor RM, diagnosa, di sini diagnosa pasien VK. Selanjutnya tanda vital. Di sini teman-teman bisa mengisikan tanda-tanda vital seperti nadi, tensi, respirasi, suhu, juga DJJ dan lain-lain. Selanjutnya instruksi dokter. Di sini teman-teman bisa isikan instruksi dokter sesuai dengan ditulis pada lembar CPPT seperti penggunaan miso, obat-obatan dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi yaitu catatan yang berisikan catatan penting seperti penggunaan miso keberapa di pukul berapa, hasil pemeriksaan VT di pukul berapa, apakah administrasi pasien sudah dilengkapi, bayi baru lahir apakah sudah diberikan imunisasi HB0 atau belum, atau pasien rencana pindah ke ruang nifas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu verifikasi petugas. Di sini yang mengisikan adalah petugas yang jaga di ruang VK pada saat itu. Di sini contoh pengisiannya. Di sini ada tanda merah. Ini teman-teman bisa revisi jika ada kesalahan dalam penulisan atau ada yang belum diisi, bisa teman-teman klik ini untuk menambahkan atau memperbaiki. Selanjutnya kita akan masuk ke menu nifas. Di sini menu nifas dengan isian hampir sama dengan menu VK, yaitu jam, tanggal operan, nama pasien, nomor RM, diagnosa, tanda vital ibu. Di sini dengan tambahan bayi, teman-teman. Di bagian bayi ini bisa diisikan hasil pemeriksaan tanda vital pada bayi, observasi BAB BAK, menyusunya bagaimana, apakah bayi pindah ke ruang peri dan lain sebagainya. Selanjutnya itu instruksi dokter sama sesuai pada lembar CPPT yang sudah ditulis dokter. Yang selanjutnya itu catatan, berisikan catatan penting untuk pasien nifas seperti apakah pasien ini harus ganti pembalut atau ganti perban atau kateter, atau pasien ini akan rencana pulang. Dan yang terakhir itu verifikasi petugas yang berisikan nama petugas yang jaga pada ruang nifas pada saat itu. Setelah itu bisa di save. Ini contoh pengisiannya untuk menu nifas.
Ya. Baik, selanjutnya sekian dari sosialisasi install aplikasi dan tutorial penggunaan aplikasi. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa tanyakan langsung via WhatsApp, bisa melalui WhatsApp group atau langsung tanyakan secara pribadi ke saya. Saya tunggu masukan dan saran teman-teman untuk perbaikan aplikasi ke depannya. Terima kasih.